Saya kira kita sebagai umat Buddha tidak harus antipati ketika mendengar kata-kata mati atau kematian. Ini biasanya berlaku bagi orang-orang yang memang belum siap secara mental. Karena sejak awal Sang Buddha mengajarkan Dhamma, yang ditekankan adalah perubahan yang bermula dari sebuah kelahiran yang berakhir dengan kematian. Hanya ini yang beliau ajarkan. Maka beliau sebut sebagai kebenaran Arya. Barang siapa yang mampu merealisasi, menghadapi kematian tanpa ketakutan, maka dia layak disebut sebagai para Arya atau orang yang mulia. Jadi selamat kalau pagi ini Anda mendengar kata-kata mati, kemudian Anda tidak takut, berarti Anda adalah calon-calon orang-orang yang mulia. Ada yang bilang sadu ya, ya udah sadu, saya sendiri. Jadi mulianya cuma di sini saja. Di sana baru berusaha untuk menjadi mulia kalau begitu ya. Dalam kita bermasyarakat, kalau kita boleh, mohon maaf sebelumnya, kalau boleh Bante mengawali dengan pertanyaan, boleh nggak kira-kira? Boleh. Kalau nggak boleh saya keluar sekarang juga. Supaya Anda tidak ketularan batuk. Kalau seandainya Anda bisa membaca masa depan dan Anda memiliki waktu umur Anda sampai 100 tahun, apa komitmen Anda? Apa komitmen Anda? Hening ya? Padahal Bante tidak nyuruh meditasi loh. Kadang pas meditasi malah pada berisik semua. Waktunya bukan meditasi malah hening semua. Kebalik-balik ya. Oke, kalau gitu pertanyaannya akan saya rubah. Apa yang akan terjadi atau apa yang akan Anda lakukan jika Anda tahu bahwa umur Anda tinggal besok? Hening juga. Masih hening juga ya? Bante hari ini mentang-mentang kondisinya kurang sehat jadi membawa pertanyaannya tentang sebuah kematian ya. Kita tahu nggak Ibu Bapak, perbedaan antara kita sebagai manusia biasa sama bodhisatwa. Seorang bodhisatwa memiliki komitmen semenjak beliau bersumpah beraditana di hadapan Sang Buddha atau di hadapan seorang Buddha, berkomitmen untuk menjadi seorang bodhisatwa dari situ sampai akhir hidupnya. Selama 4 asankaya dan 100.000 kalpa, itu adalah waktu yang tak terhingga. Kalau dikalkulasi dengan jutaan tidak terhitung lagi. Dan itu menunjukkan bahwa kita sesungguhnya manusia berkali-kali lahir, berkali-kali meninggal atau berkali-kali mati. Di antara kita diakui atau tidak, di ruangan ini diakui atau tidak, kadang masih ada orang yang meragukan, kematian itu ada nggak sih? Kehidupan setelah kematian itu ada nggak sih? Dewa itu ada nggak sih? Hantu itu benar ada nggak sih? Kalau seperti ini pertanyaan Anda, maka Anda sesungguhnya adalah orang-orang yang belum mapan, belum bijak di dalam pengertian spiritual Buddhis. Anda tak ubahnya seperti kayak anak TK. Masih suka bertanya-tanya, masih ingin tahu, walaupun contoh-contoh tentang kematian itu sudah dicontohkan, sudah diberitahukan oleh guru agung kita Sang Buddha melalui kisah-kisah Jataka. Di dalam Jataka itu ada 500 lebih Sang Buddha menceritakan tentang kelahiran beliau yang berulang-ulang. Jadi itu sudah cukup menggambarkan bahwa kita itu lahir tidak hanya saat ini, hidup tidak hanya saat ini. Kita juga akan meninggal juga tidak hanya di kehidupan ini. Perbedaan kita sama bodhisatwa, kita manusia yang masih belum jelas. Terbukti dari 2 pertanyaan saya, nggak ada yang jawab. Semuanya hening. Ketika memiliki waktu 100 tahun, apa yang akan dilakukan ya? Ketika kita tahu besok kita akan mati, apa ya yang dilakukan ya? Apa, mengapa, bagaimana, itu kan harusnya bisa kita jadikan tolak ukur
untuk memajukan spiritual kita, Ibu Bapak. Jadi kita jangan hidup seolah-olah tidak akan mati. Hidup boleh, kerja, menafkahi anak dan istri untuk keluarga, boleh. Bekerjalah sesemangat mungkin, bagaikan Anda hidup 1000 tahun. Dan bergegas berbuat baik sebisa mungkin, sebanyak mungkin, seolah-olah Anda akan tiada besok. Begitu seharusnya. Beliau Sang Buddha telah menyempurnakan parami dari sekian kelahirannya. Selama 6 tahun beliau telah menyiksa diri untuk menembus 4 kebenaran mulia. Dan selama 45 tahun beliau mengajarkan Dhamma. Saat beliau wafat, apa yang dipesankan sama kita? Waya Dhamma Sangkara Apamadena Sampadeta. Segala sesuatu yang dicengkram oleh sebuah perbuahan, cepat atau lambat, ya, akan musnah, akan berakhir. Maka untuk itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Apamada, apamadeta. Apamada itu orang yang selalu terjaga, tidak lengah. Kita mungkin selama ini lengah. Wah, aku masih sehat kok. Umurku masih, mungkin ya masih 50 tahun dari umur yang sekarang misalnya. Kalau yang sudah berumur 50 atau 40, ya syukur kalau memang demikian. Tapi jangan lantas umur panjang kesehatan itu membuat Anda terlena untuk tidak melakukan kebajikan. Justru dengan kesehatan Anda, dengan umur Anda, genjot dari sekarang. Tiada kata besok, mau ke wihara, besok ah. Kalau bisa dilakukan sekarang, kenapa tidak? Kita ini manusia yang belum jelas dibanding dengan bodhisatwa. Kalau saat bodhisatwa jelas berkomitmen. Setiap kelahiran, setiap saat, setiap waktu, beliau akan menyempurnakan 10 parami. Dana, sila, nekama, panya, wiriya, dan terus, dan lain sebagainya. Sampai ke meta dan UPK. Mereka komitmen seperti itu. Lah kalau kita, kalau ingat ini kan hari Minggu, oh berdana ah. Kalau nggak ingat. Tapi perlu Ibu Bapak ketahui, mungkin Anda hanya bisa melakukan seminggu sekali. Ada loh orang-orang yang memang setiap hari. Dana materi itu paling gampang dilakukan untuk melakukan kebajikan dibanding dengan menjalankan sila. Sila gampang dilakukan dibanding dengan pengembangan batin seperti meditasi, mempelajari kitab suci. Aduh Bante, saya dari kecil itu terbiasa Mahayana. Saya kalau Theravada nggak gitu bisa, Iban. Makanya belajar. Jangan nggak bisa malah nggak mau belajar. Setua apapun Anda, seberapapun umur Anda, kalau Anda masih memiliki kesempatan untuk belajar, belajarlah. Jangan malah membuat mental Anda blok. Ya, mental block kalau dalam istilah sekarang. Saya nggak bisa Bante, paese ya. Emang ketika nanti kita menghadap ke pintu neraka, paese ya, bisa dengan kata-kata demikian? Enggak toh? Kalau misalnya pintu neraka itu bisa kita tolak dengan kata paese ya, sudah tua. Ya silakan aja. Emang Giam Loong bisa dibohongi seperti itu? Nggak bisa kan? Lo mau paese kek, lo mau tua renta kek, masuk neraka jorokin sekalian. Gitu kan. Jadi itu prinsip Ibu Bapak. Kita jangan melemahkan diri kita jangan melemahkan keyakinan kita di dalam spiritual. Baik. Nanti malah serba-serbinya tidak tersentuh ya. Kalau ngomong-ngomong soal tentang kematian atau berita duka, biasanya kalau kita mengacu pada KBBI atau kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar, ucapannya seperti apa? Turut berduka, berduka cita. Duka cita itu bahasa kita Ibu Bapak. Duka dan cita itu bahasa kita. Kalau di dalam bahasa Indonesia diartikan seperti susah hati atau susah menerima perubahan. Begitu ya. Atau turut berbela
sungkawa. Dalam artian ketika ada orang yang memang mengalami susah hati, itu kita bukan berarti kita tertawa. Bukan tertawa, tetapi kita merasa empati di sana. Maka ada istilah berbela sungkawa atas kesedihan teman kita, sanak keluarga kita, dan lain sebagainya. Ada lagi istilah misalnya telah meninggal dunia atau berpulang dengan tenang. Kalau yang menjadi pertanyaan saya, pulangnya kemana? Pulang itu kan identik ke satu tempat di mana dia berada dulunya. Kita pernah di situ, kita kembali ke situ. Kalau konsep kelahiran kembali, bisa saja kembali ke situ, bisa saja kita kembali ke alam-alam yang lain. Jadi mana yang mesti harus kita gunakan? Nah, kalau nuansanya itu yang meninggal itu adalah teman-teman kita yang bersifat bukan seiman, ya kita boleh memakai turut berbelasungkawa atau turut berduka cita. Elok, bagus. Tapi kalau mungkin sesama Buddhis, biasanya apa yang digunakan? Yang sama-sama ngerti agama Buddha, apa? Istilah baru-baru nih. Turut bersamwega cita. Lain lagi ada enggak? Sabe sangkara anicca telah meninggal dunia. Begitu kan? Oke, bagus kok. Tapi kita sebagai umat Buddha harus paham arti tentang sabe sangkara anicca. Itu sebenarnya ditunjukkan kepada siapa? Setiap orang yang meninggal, entah itu kerabat kita, kedua orang tua kita, saudara kita, kolega terdekat kita, ataupun orang sakit, itu semuanya bisa menjadi samwega. Perubahan-perubahan itu bisa menjadi samwega. Apa itu samwega, Ibu Bapak? Rasa ketergugahan hati. Ketergugahan dari apa? Ketergugahan dari kelengahan tadi. Kita selama ini adalah tidak apamada. Apamadena sampadita tadi harus diingat. Kita selama ini tidak apamada, tidak terjaga, kita lengah. Maka ada istilah kata samwega cita. Citanya tetap sama. Ketergugahan dari apa? Keterlengahan kita. Bahwa kita akan mengalami usia tua. Saya belum melampaui atau mengatasi usia tua. Saya akan mengalami sakit. Saya belum mengatasi penyakit. Saya akan mengalami kematian. Saya belum mengatasi kematian. Semua milikku cepat atau lambat akan berpisah dariku. Anak kita, ibu kita, kakek kita, harta benda kita, bahkan nyawa kita sendiri. Bahkan nyawa yang kita anggap ini nyawaku, ini kehidupanku, kita tidak bisa memegang 100% untuk mengendalikannya, Ibu Bapak. Saat sakit kita tidak bisa mengendalikannya full 100%. Ada kalanya kita butuh tukang pijit. Agak lebih parah kita butuh dokter. Lebih parah lagi kita butuh operasi. Apakah Anda bisa mengendalikan kehidupan Anda? Tidak kan? Serba-serbi kematian atau wafat suci. Itu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kalau boleh tadi coba Saudara Adi bacakan Karaniya Metta Sutta arti yang paling baik terakhir coba. Apa yang ada di situ? Tiada berpegang pada pandangan salah tentang atta atau aku, dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indera, ia tak akan lahir dalam rahim manapun juga. Terbebas dari pandangan salah. Terus gimana tadi? Dengan sila yang murni dan penglihatan yang benar, tidak akan terlahir di rahim manapun juga. Rahim seorang manusia,
rahim binatang. Yang mengandung selain manusia dan binatang apalagi? Ayo coba bantu Bante. Bantu saya coba. Yang paling mudah itu ya. Yang mengandung itu hanya manusia dan binatang. Biasanya kalau dewa, dewi itu dia terlahir spontan biasanya. Termasuk hantu, peta itu spontan. Jadi ketika ada yang meninggal kemudian mengucapkan Sabe Sangkara Anicca, telah meninggal dengan tenang saudara A, atau turut bersamvega cita atas meninggalnya saudara B. Itu tidak lain, tidak bukan Ibu Bapak. Itu peringatan untuk kita yang masih hidup. Samvega, rasa ketergugahan hati kita. Maka ada objek-objek sebagai penggugah pemicu hati kita. Di antaranya apa? Itu tadi. Kita bisa melihat sebuah, aku belum mengatasi usia tua, aku belum mengatasi penyakit, ya, aku belum mengatasi kematian, aku belum mengatasi perpisahan. Ketika mengalami perpisahan dengan A atau B itu, acap kali batinnya masih terguncang. Nah, renungan-renungan seperti itu bisa menimbulkan samwiga itu muncul, Ibu Bapak. Jadi sesungguhnya samwiga ini bukan untuk yang sudah almarhum, atau kata-kata Sabe Sangkara ini bukan untuk yang almarhum. Jadi sama persis kayak kita bercermin itu bagaimana? Yang kita lihat bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Hei, aku juga akan mengalami perubahan loh. Saat ini mungkin masih 7 tahun, masih imyut-imyut. Ya, mungkin baru 17 tahun, masih mekar-mekarnya ibarat bunga. Masih 25, sudah mendekati usia matang tuh. Kalau sudah 30 nanti biasanya biasanya nanti kondisi tubuh mulai drop itu. Kena angin dikit batuk-batuk, ya kan, kena angin dikit flu, pilek gitu ya kan. Sudah 40, bolak-balik ke dokter. Check up normalnya 6 bulan sekali, ya kan. Bolehlah setahun sekali. Tapi kalau keadaan parah ya mungkin bisa 6 bulan sekali. Ya, seperti itu kan. Saya akan mengalami perubahan. Nah, jadi yang dituntut di situ apa sih Ibu Bapak? Dengan adanya perubahan, dengan memunculkan samvega, supaya kita itu tidak terlena. Jadi kalau misalnya tadi hidup 100 tahun saya mau ngapain, sekarang berpikirnya kalau seandainya saya mati besok mau ngapain. Begitu kan? Jadi yang satu itu semangat untuk kita terus bekerja, berkarya di dunia ini, tapi tentu tanpa mengesampingkan nilai-nilai moralitas, ya. Yang kedua itu adalah untuk memperingatkan diri kita untuk selalu waspada. Maka renungan-renungan yang ada di dalam Abhinaha Pacawekana tadi itu sangat baik direnungkan pagi maupun sore. Jara damamhi jarang anatito, bayadida mamhi bayading anatito, meranada mamhi meranang anatito, terus dan lain sebagainya. Sampai ke kama apa namanya? Kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama mati sarana itu. Sampai ke situ. Ya, jadi Ibu Bapak nanti kalau ingat kalau ada saudara yang meninggal telah berpulang, jangan menggunakan kata itu ya. Kalau untuk umum ya boleh menggunakan kata semoga turut berduka cita atau turut berbelasungkawa, itu lebih bagus. Kalau untuk di kalangan sendiri ya boleh menggunakan kata Sabe Sangkara Anicca atau turut bersamvega cita. Itulah serba-serbi. Kemudian apa yang dimaksud dengan wafat suci, Bante? Bagi seorang biku yang meninggal, bagi seorang biku yang wafat, kalau kita misalnya mengatakan semoga Bante merealisasi nibbana, kayaknya terlalu tinggi ya. Memang harapan itu bagus sih, tapi terlalu tinggi. Kalau misalnya semoga Bante terlahir di alam yang bahagia, juga sebenarnya kurang sui ya, kurang cocok, kurang tepat. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan kata semoga Bante wafat suci, nah itu mungkin lebih tepat. Ada 4 macam wafat suci, yaitu wafatnya seorang sotapanya,
wafatnya seorang sakadagami, wafatnya seorang anagami, dan wafatnya seorang arahat. Berhubung kita ini sebagai manusia yang belum mampu mengukur kemampuan batin seseorang atau Bante itu sudah di level mana, maka menggunakan kata wafat suci itu saya kira adalah kalimat yang tepat. Kalau misalnya semoga mencapai nibbana, tapi ternyata Bantenya baru sotapanya, harapannya bagus juga sih gitu ya. Tetapi kalau kita memakai kata wafat suci, itu bisa mengarah ke empat-empatnya ini. Yang sotapanya kena, yang sakadagami kena, yang anagami kena, yang arahat pun kena. Kalau misalnya seseorang itu telah mencapai kesucian arahat. Ya, tapi ini boleh dicontoh, boleh enggak, boleh dipakai, boleh enggak. Ini hanya asumsi saya pribadi. Dan mungkin ini adalah istilah baru, ya, istilah baru. Karena kalau misalnya semoga Bante terlahir di alam bahagia, seorang biku itu tujuannya sudah tidak ingin terlahir lagi di alam yang bahagia. Alam bahagia yang mana sekarang? Surga. Lah apa bedanya kalau Anda bisa mencapai surga, biku juga bisa mencapai surga. Dan biku harus susah-susah cukur gundul memakai jubah. Mendingan Anda hidup rumah tangga, ya, bisa hidup dengan berkeluarga, mati juga masuk surga. Itu kalau perbandingannya adalah biku dan umat awam. Kembali lagi ke alam manusia misalnya. Atau telah berpulang ke alam manusia misalnya. Ya kalau berpulangnya ke alam manusia itu mencapai wafat suci ya bagus juga. Menjadi seorang sotapanya itu kan masih 7 kali kelahiran. 7 kali kelahiran itu dijamin mereka yang sudah mencapai tataran seperti itu tidak akan terlahir di 4 alam yang menyedihkan. Alam neraka, alam peta, alam asura, alam binatang. Setidaknya ke alam manusia atau ke alam dewa. Jadi ibu bapak, apakah ada Bante dewa yang mencapai sotapanya? Oh masih banyak. Dewa itu kan umurnya panjang. Dari zaman Buddha sampai sekarang itu kalau di alam dewa itu hanya baru seujung kuku. Nah, jadi dewa-dewa yang di zaman Sang Buddha sotapanya, nah sekarang pun masih ada di alam-alam itu. Mau cek? Ya nanti ya kita beli tiketnya ke sana. Ya, jadi memakai ungkapan semoga Bante wafat suci itu juga satu hal yang bagus sebenarnya ya, walaupun itu istilah baru dan agak asing ya menurut kita, tapi itu bisa ditelaah dan dipahami kok. Itu wafat suci itu mengacu kemana? Ya tentu mengacu pada 4 tingkat kesucian tadi, gitu ya. Ya karena misalnya Bante, semoga Bante lahir di alam bahagia, surga. Wah kok murah kali, ya murah kali. Sedangkan Bantenya itu kita anggap Bante yang sangat luar biasa. Kok ungkapan kita hanya semoga Bante terlahir di alam bahagia. Kayaknya kita meremehkan deh gitu ya. Tapi semoga Bante wafat suci, ya itu penghargaan yang setinggi-tingginya dan tepat itu. Ya, tapi kalau misalnya Anda semoga mencapai nibbana, ya kalau Bantenya nibbana, kalau belum, jadi yang paling aman adalah memakai istilah wafat suci. Semoga Bante wafat suci. Gitu ya.